Saya ucapkan selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini Kamis 16 Januari 2025, kita semuanya hadir dalam keadaan yang berbahagia dan tentu saja dalam keadaan anugerah Tuhan yang terindah. Hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi kebahagiaan diikatnya dua orang dalam ikatan suci janji pernikahan, Yohanes Ari Setiawan dan Juling Diana Manggali. Oleh karena itu, kami persilahkan sesaat lagi untuk bisa hadir di tengah-tengah kita bersama doa dan harapan terbaik dari seluruh keluarga besar tercinta. Silakan melangkah secara perlahan. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan memulai acara peneguhan Saudari Ari dan Saudari Syuli. Kiranya acara saat pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya semua berjalan lancar dan Tuhan beserta dengan kita semua. Amin. Sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan sebuah lagu bahwa Tuhan memberikan rencana yang terindah di dalam kehidupan kita. Dalam
waktu dan tempat kami, silakan. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami awali kegiatan pernikahan, prosesi pernikahan Saudara Yohanes dan Saudari Miss Yulin dalam kasih dan tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, apapun bekal yang diberikan oleh hamba-Nya kepada kedua mempelai ini Tuhan, kiranya bisa menjadikan dasar kekuatan untuk kehidupan selanjutnya. Dan dari awal hingga akhir acara ini, kami serahkan semua dalam kasih dan tangan-Mu. Engkau pimpin dengan hikmat-Mu sampai puncak acara ini selesai. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam kasih dan tangan-Mu. Sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan acara dalam kasih dan tangan-Mu. Amin. Terima kasih. Kita akan nyanyikan satu sebuah lagu bahasa cinta. Bukan hanya untuk hari ini saja, ya, calon kedua mempelai mengungkapkan rasa cinta. Semoga sampai kakek nenek boleh menuturkan bahasa itu setiap hari dan tidak akan pernah pudar. Yang
biarlah itu juga membekali untuk calon kedua mempelai. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu pada siang hari ini. Kami bersyukur buat segala kasih dan kemurahan-Mu yang telah berlaku bagi kami. Di tengah-tengah peneguhan pernikahan kekasih kami, Saudara Ari dan Saudari Uli. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa hal ini tidak terjadi dengan demikian saja, tetapi semuanya terjadi hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan dan kehendak Tuhan yang Tuhan adakan pada pagi hari ini. Kami telah mempersembahkan pujian bagi Engkau Tuhan. Kami percaya lewat pujian-pujian kami menjadi satu ucapan syukur dan terima kasih kepadamu buat kebaikan-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan menjadi bekal bagi dua kekasih kami yang akan masuk dalam rumah tangga yang baru. Karena tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak akan dapat hidup di tengah-tengah dunia yang fana ini. Karena firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami. Firman-Mu menjadi terang bagi setiap langkah-langkah kami, khususnya bagi kedua mempelai Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengarkannya, bagi dua kekasih kami, bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan. Semuanya menjadi dasar dalam hidup kami, di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saya katakan ucapan selamat pagi, salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Baik juga kepada yang lain, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan. Dan juga Om Swastiastu, yang Tuhan berkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, dan singkat saja saya akan sampaikan kebenaran firman Allah yang menjadi bekal kekuatan kepada mempelai berdua, bahkan juga untuk kita semua firman Tuhan ini, ya. Puji Tuhan, sudah kasih dalam pernikahan Kristen ini adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita, ya. Dari menurut Alkitab, bahwa pernikahan ini hubungan seorang pria dengan seorang wanita. Mungkin rekan-rekan yang mengesahkan yang lain, tetapi ini menurut Alkitab, ya, bahwa di mana Allah yang telah membuat segala sesuatunya dari tidak ada menjadi ada. Sebelum Allah menciptakan manusia, Tuhan sudah menyediakan segala kebutuhan, keperluan untuk manusia ini. Baru Allah yaitu menciptakan manusia ini dari debu tanah adanya. Dan disitulah Tuhan mempercayakan kepada manusia Adam dan untuk memberikan segala nama-nama seluruh binatang yang Tuhan sudah ciptakan. Tetapi Bapak Ibu sudah kasih, setelah dia seluruh saya memberikan nama-nama itu, tidak ada satupun yang sama dengan dirinya. Oleh sebab itu Allah inginkan di mana supaya jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak baik. Maka Tuhan membuat Adam ini, manusia ini dengan tidurnya. Maka Tuhan ambil salah satu tulang rusuk daripada Adam ini dan Allah ciptakan menjadi yaitu perempuan, yaitu Hawa. Di mana Bapak Ibu sudah kasih Tuhan bahwa Hawa ini adalah merupakan suatu pendamping, penolong bagi Adam ini dalam kehidupan mereka, dan disitulah Tuhan memberkati kehidupan manusia ini agar sudah berkembang biak supaya bertambah-tambah penuhlah bumi ini. Ini pada waktu bumi masih kosong. Tapi sekarang sudah kasih Tuhan, di mana kita memakai akal budi, apalagi kebutuhan hidup di Bali. Anak saya hidup di Bali sudah kasih, di mana harus tambah lagi, dan sudah pas satu saja cukup. Ini dari TK mau masuk ke SD saja 34 juta. Ini belum masuk, sudah antri dulu untuk masuknya. Ya, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan Yesus Kristus.
Sehingga memikirkan itu sebenarnya dalam kehidupan suami istri yang memikirkan bagaimana sebagai mengambil satu kebijaksanaan sama-sama. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu kasih Tuhan, di mana dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24 dikatakan bahwa sebab itu seorang laki-laki dia akan meninggalkan ayah dan ibunya dan mereka akan bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging. Menjadi satu daging dalam satu tubuh, memiliki satu perasaan satu dengan yang lain, satu yaitu dalam kehidupan pola pikir yang sama, menjadi satu. 1 tambah 1 berapa, Mas Yohanes? Matematika, Alkitabiah, 1 tambah 1 menjadi 1. Ya, ini Alkitabiah. Disatukan menjadi satu. Ya, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan Yesus itulah bahwa dalam tujuan pendidikan Kristen ini mencerminkan kasih Kristus, kasih Tuhan kepada umatnya. Dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-25 sampai 29 di situ katakan, inilah peran daripada seorang suami. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hai suami, ya, suami, ya, hendaklah kasihlah istrimu. Pujian tadi memang saya pilih ya tentang bahasa cinta ini, supaya benar-benar dalam memasuki rumah tangga ini memiliki bahasa cinta. Kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu penyayang. Ini harus menjadi milik, menyatu dalam hati sebagaimana seorang suami. Kasihlah istrimu. Alkitab katakan bukan kasihlah istri-istrimu, enggak. Satu. Nah ini dalam pernikahannya cara dijelaskan juga secara sensibel. Seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Itu dalam pasal yang ke-32. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan Yesus ini, di mana seorang suami ini mengasihi kasihnya 7 kali. Bukan pada waktu pertemuan pertama, tidak, terus sampai hanya maut yang bisa memisahkan. Kasih seperti kasih Kristus kepada umatnya, untuk menguduskan sesuatu, menyucikan dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela lagi. Untuk menjadi cermin seorang suami, menjadi seorang pemimpin, seorang teladan dalam kehidupan rumah tangga, cermin yang bisa orang lain bisa melihat keberadaan seorang suami yang baik, seorang suami yang setia, seorang yang sangat mengasihi kepada istrinya ini. Bahkan juga dalam kehidupan Tuhan, dalam kasih Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Seorang suami adalah kepala. Kepala itu ada di depan atau di belakang? Masih ada depan. Sebab itu menjadi panutan baik para istri, baik kepada anak-anaknya nanti. Ya, ini panutan, ya, menjadi teladan. Bahkan juga dalam Efesus saja yang 6 ayat 4 bertanggung jawab dalam keluarga, baik untuk mengajar anak-anak, mendidik anak-anak ini dengan baik, dengan satu tujuan, dengan kasih daripada Tuhan. Bahkan supaya doa-doa seorang suami, doa-doamu menjadi ataupun terkabul oleh Tuhan. Jangan sampai doamu terhalang. Mengapa doa terhalang? Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7, haleluya.
Di mana kehidupan seorang suami yang baik, seorang suami yang bertanggung jawab. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Nah, ini bukan saja ditujukan kepada calon mempelai, tapi kepada saya juga sebagai suami, ya. Yaitu hidup bijaksana. Hidup bijaksana ini hidup yang berakal budi. Itu sebabnya Amsal Sulaiman dikatakan yang mohon kepada Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami menjadi orang yang bijaksana, menjadi memiliki orang yang berbudi. Hari demi hari yang kami akan melangkah mulai saat ini, Tuhan Saka, melangkah hari. Jadikanlah kami menjadi orang yang bijaksana, orang yang mengasihi sungguh-sungguh pada istrinya. Demikian juga kamu, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagaimana kaum yang lebih lemah, kaum yang istri. Yang dimaksud, hormatlah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Nah, istri ini menjadi satu teman pewaris, ya, teman pewaris dari kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan, ya. Yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Nah, kalau kalian sudah ada yang harus sampai menyakiti hati istri dan menyakiti yang bagian juga, ya, dengan berbuat-buat yang tidak berkenan, tidak baik, maka doamu tidak akan terkabul, terhalang, ya. Terhalang. Harus dulu untuk ngasih, untuk mohon, ya. Ada kasih itu pengampunan, memberikan kemampuan, pengampunan dalam kasih daripada Tuhan, menyertai dalam kehidupannya. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-25 dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah semua. Sebagai suami hendaknya sama, ya, hidup dengan benar, hidup dengan jujur. Kalau pamitnya ngalor ya ngalor aja ngidul. Nah ini, ya, harus benar-benar kejujuran itu, baik dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan curahkan, supaya berkat Tuhan itu benar-benar, ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kata. Kejujuran itulah, keterbukaan itu, ya. Mereka keduanya telanjang, mereka tidak merasa malu. Ada keterbukaan dari kejujuran inilah dalam kehidupannya, bersatu dalam kesatuan ini, dalam kasih dari Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum paham padam amarahnya. Ini, nah, jangan sampai boleh marah, tapi jangan sampai disimpan sampai matahari terbenam. Supaya jangan sampai ada kebencian. Kebencian itulah yang bisa menimbulkan maut. Kebencian itulah yang bisa memisahkan dalam kehidupan pasangan. Cepat untuk memberikan satu dengan yang lain pengampunan. Berkat daripada Tuhan akan mengalir. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Nah, ini sebagaimana selalu tuntun, nyebrang jalan dituntun, ya. Pada waktu seperti waktu-waktu, ya, boleh katakan pacaran tuntun. Nanti istri dia mungkin kakinya kesandung, matamu yang dilah, itu kata saya, tidak boleh, harus angkat ayo dulu. Nah, tuntunlah, bimbing. Nek perlu digendong, kuatnya gendong, Mbak,
manusia. Nanti sudah seperti jadi pendekar kayak aku gini, buat enggak gitu. Jadi kasih, ya. Nah ini saling butuh baru. Jangan pendam itu, jangan cepat, jangan sampai matahari amarah, tapi jangan sampai matahari terbenam sampai di bawah berapa, supaya dalam kehidupan rumah tangga menjadi satu berkat dari Tuhan. Sekarang seorang istri, di mana dalam Efesus dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Seorang istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Sebagaimana selain ibu rumah tangga, ya, bahkan juga yang sangat penting adalah juga sebagai pendamping. Firman Tuhan katakan sebagai penolong dalam suka maupun duka. Ini tunduk artinya menghormati, menghargai, bukan rendah diri, bukan. Tapi tunduk, tapi sikap kerjasama dengan kasih itulah yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, dalam penghargaan satu dengan yang lain. Ya. Di mana kehidupan daripada seorang istri yang baik. Sudah punya panggilan kepada Mas Yohanes? Apa panggilannya? Oh yang podonya. Saya ngundang istri saya juga yang. Kalau saya yang hujan turunlah katanya. Nah, enggak. Sehingga bikin ketawa saya. Sampai HP saya sayangku. Nah, ada. Saya mau coba. Nah itu. Nah ini. Nah ini sudah kasih Tuhan. Iya. Begitu juga Saudara Yohanes sudah punya panggilan pada hati. Apa? Hah? Harusnya jangan ulin. Nah, panggil D atau apa? Anak orang D ya Kit. Kalau Jawa Tengah Kit ya. Kit itu D. Nah, ibu ini dari Seragen, saya dari Solo. Ya. Puji Tuhan, saya kasih Tuhan. Oleh kasih Tuhan, mari supaya benar apapun kalian sendiri yang putuskan. Sebab istri adalah sebagai penolong. Ya, Tuhan ciptakan Hawa sebagai penolong. Wah. Waktu Tuhan ciptakan Hawa, Adam biar melek, ya. Wah, siapa ini? Cantik sekali ini. Waduh. Nah, di mana Tuhan berikan dalam kehidupan mencapai dalam rumah tangga. Walaupun dulu dalam kehidupan rumah tangga, dari Mbak Ulin penuh dengan kesibukan di dalam rumah sakit ini ya, kerja sebagai PNS, baik untuk menopang dalam kebutuhan rumah tangga. Namun juga sebagai ibu rumah tangga bisa mengatur sebaik-baik mungkin waktu untuk kerja, waktu untuk suami, waktu dalam rumah tangga anak-anak dan sebagainya, bisa atur sebaik-baik mungkin supaya dalam kehidupan rumah tangga itulah satu rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga tetap harmonis. Nah, begitu juga seorang suami ngerti juga, wah ini suami istriku capek ini kerja dari pagi, sekarang dari pagi sampai jam 3 sampai baru cek klub ulang boleh ngerti, belajar, capek gimana? Hibur dia. Kalau enggak ya pegel-pegel jadi pijeti, ya. Kalau enggak ya pijet-pijetan diri, enggak usah. Mas tolong Mas pijetin. Rasanya dewi-dewi, aku ya kesel. Nah, saya coba dengan kasih Tuhan. Nah ini kami bacakan sebagaimana dalam Amsal 19 pasal 31 ayat 10 dan sampai 31 ini dikatakan bagaimana peranan seorang perempuan yang baik dalam kehidupan rumah tangga yang baik, rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Nah, ya. Kalau sekarang saya lihat
calon istrimu mak biar kabeh ya, kalungi ya, ininya juga dari rambutnya, dari ada cunduk mentul ya, mentul sok mentul manggut iya mas Yohanes ya, ini tunduk harga ya. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata, lebih daripada permata ya, itu juga. Sudah kasih Tuhan, pernikahan kami 44 tahun yang lalu, 44 atau 79, 45 tahun yang lalu. Hanya nggak ada modalnya, hanya cinta, ya, nggak ada kasih kami. Apalagi sebagai hamba Tuhan, ini cincin yang saya berikan pada waktu itu sama-sama tak dol, bukan untuk makan, untuk nambahin bayar tukang bangun gereja, ya. Sampai apapun yang kita punya semuanya produk. Nah ini lebih daripada tetap cantik. Coba kira-kira istri saya itu yang di situ yang cantik itu umur berapa? Siapa yang bisa? Saya kasih hadiah. Ini berapa itu Ibu Ani? Kira-kira berapa umurnya? Berapa Bu? 70. Ya, 70 tahun. Wah, tetap cantik ya. Tetap setia. Menjadi pendamping kasih dari Tuhan. Tuhan berkati kami, bersyukur, terima kasih kami tidur di hotel semalam. Tapi istri saya langsung tutup rapat lah ya. Puji Tuhan, saya ngerti juga karena capek ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan Yesus. Di sini baik kepada suami, hati suaminya percaya kepadanya, suami tidak akan kekurangan untuk ini. Hati suami percaya sebab istri sebagai garing. Nah, kamu bisa enggak ngatur keuangan, bisa enggak Mas Yohanes? Nah, enggak, kasihkan istri lesamu jari bojoku berjari. Saya begitu enggak tahu bersama. Saya ngertinya ini Mas untuk isi dompet. Nah, udah. Tahu tiap minggu saya, karena tiap minggu saya ya, kasih ini Mas untuk dompet. Ya puji Tuhan, terima kasih. Ya akhirnya yang untuk itu juga, untuk kebutuhan. Hati semuanya tidak akan kekurangan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Nanti janji nikahnya, ya, kita akan dengar bagaimana ya. Hati suaminya akan baik dan dia tidak akan berbuat baik sepanjang umurnya. Bahkan juga ia membagi dirinya memadani suaminya, dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua terpilih. Hati suami dikenal karena tahu bagaimana kehidupan seorang suami. Bagaimana dalam ia mengatur rumah tangga, membuat pakaian dari lenan dan menjual. Pakaian adalah kekuatan dan kemuliaannya. Ia tertawa tentang hari depan. Nah, ini selalu tertawa, selalu ceria, tidak maksu. Masa depan suram tidak, tapi masa depan yang cerah ini, yang penuh harapan dalam kehidupan. Baik dalam kehidupan rumah tangga ini banyak tantangan, banyak hal yang harus kalian hadapi. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 di situ katakan ada dua dasar rumah. Rumah yang didirikan di atas batu dan rumah yang didirikan di atas pasir. Semuanya bagus, baik adanya, megah kelihatannya. Ya. Namun biayanya lebih murah yang dia didirikan di atas pasir. Tapi satu saat rumah itu ada guncangan terjadi, ada hujan, ya, terjadi. Malam saya 1:30 saya di sini, saya lihat di rumah ini dekor masih bikin dekor ini sampai 1:30 malam belum. Saya luar, gerimis, Tuhan tolong berkati cuaca yang terang untuk esok hari, Tuhan ada cat. Tadi malam saya gerimis, ya. Mohon pada Tuhan oleh berkat kasih Tuhan, oleh anugerah dari Tuhan ini
yang didirikan di atas pasir. Hujan lebat. Sama-sama yang didirikan di atas yang batu. Hujan malam hujan lebat. Banjir lagi. Angin datang. Rumah yang didirikan di atas batu itu tetap kokoh. Tidak tergoncangkan. Tetap berdiri. Tetapi rumah yang didirikan di atas pasir. Kena angin, kena goncangan, kena air hujan, robohlah. Dan hancur rumah itu, berantakan. Kerusakannya sangat hebat sekali. Nah inilah dalam kehidupan rumah tangga Anda berdua. Dirikanlah rumah tangga Anda ini dengan rumah yang di atas dasar batu. Batu ini ada berbicara tentang Kristus. Memiliki kekuatan. Kekuatannya apa? Iman. Keyakinan iman yang kuat dalam Kristus Yesus kepada Tuhan. Dengan memiliki iman, keyakinan sungguh-sungguh pada Tuhan, Tuhan senantiasa tolong. Dia mengenal akan setiap hati orang-orang yang percaya dan takut kepadanya, dan selalu melakukannya dengan apa yang Tuhan kehendaki. Begitulah dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai suami, sebagai istri, sama-sama menyatu dalam hidup, supaya benar-benar ada satu kekudusan, satu kebaikan yang indah. Di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9 di situ katakan bahwa satu tali mudah diputuskan. Satu tali mudah diputuskan. Dua tali agak sulit untuk diputuskan. Tetapi tali yang ketiga, tiga tali ini tidak mudah untuk diputuskan. Ya, saya biasanya pakai tadi lupa ya. Cepat bisa diputuskan. Dua tali agak sulit, tetapi bisa juga putus. Tetapi tiga tali dibentir jadi satu, sulit untuk diputuskan. Demikian jalan kehidupan rumah tangga. Kalian berdua, satu yang telah dipersatukan bersatu, dua. Tapi ada satu tali yang akan mengikat, yang tidak akan memutuskan kehidupan rumah tangga, yaitu Tuhan. Jika Tuhan, kau taruh Tuhan di atas satu-satunya dalam kehidupan rumah tangga. Utamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Rumah tangga ada saja apa? Tantangan, halangan. Kalau kita lihat itu gunung itu indah, tetapi kalau kita dekati banyak jurang-jurang, begitu juga. Hadapilah. Jangan dengan kekuatan, tetapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga Tuhanlah satu-satunya yang akan mengokohkan kehidupan Anda berdua. Terpujilah akan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita renungan hari ini menjadi bahagia kehidupan Anda berdua. Baik kepada kita semuanya yang telah mendengarkannya. Baik juga mari kita sama-sama dalam kehidupan rumah tangga kita. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, mari kita datang kepada Tuhan. Mohon kasih dari Tuhan mengikat dalam kehidupan kita sebagai Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu terima kasih. Tadi kita telah dengar ataupun telah pujikan bersama-sama pujian. Tentunya kita ingin dengarkan, yaitu janji nikah mereka berdua. Janji pernikahan. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saya, Ari Setiawan, berjanji menerima engkau, Miss Yuling Diana Manggali, sebagai satu-satunya istriku dalam pernikahan yang sah sejak hari ini dan seterusnya. Terus? Saya berjanji akan mengasihi, menghormati, dan setia
baik di waktu senang maupun susah, di waktu kelimpahan atau kekurangan, di waktu sehat atau sakit, sampai kematian memisahkan kita berdua, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Janji ini saya ucapkan dengan tulus, berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong saya. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saya Miss Yuling Diana Manggali berjanji menerima Engkau Ari Setiawan sebagai satu-satunya suamiku dalam pernikahan yang sah sejak hari ini dan seterusnya. Saya berjanji akan mengasihi, menghormati, dan setia, baik di waktu senang maupun susah, di waktu kelimpahan atau kekurangan, di waktu sehat atau sakit, sampai kematian memisahkan kita berdua sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Janji ini saya ucapkan dengan tulus berdasarkan iman pada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong saya. Amin. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white tonight. And if a daughter's what a future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Oh, and if she falls in love relentlessly,